اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pelajaran kita dalam Kitabun Nikah yang kita ambil dari hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab al-khul', yaitu cerai gugat yang diminta oleh istri dari suaminya untuk menceraikannya. Penyusunan yang demikian, bab al-khulu' ini diletakkan sebelum bab talak, cerai. Penyusunan yang demikian adalah penyusunan bab-bab fikih oleh para a'immah Syafi'iyah. Saya tidak tahu apakah sudah pernah saya sampaikan di majelis ini atau di masjid lain yang pernah saya sampaikan, bahwasanya tartibu al-abwab, urutan-urutan bab yang diletakkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Bulughul Maram ini adalah urutan-urutan bab fikih yang diletakkan oleh para ulama mazhab Syafi'iyah. Jadi cerai gugat dulu diletakkan, baru kemudian nanti cerai yang dari suami yang memang menceraikan istrinya. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah secara latar belakang mazhabnya beliau adalah Syafi'iyah. Namun di dalam Bulughul Maram ini beliau berupaya untuk menghadirkan dalil-dalil hadis hukum bagi mazhab apapun. Bagi mazhab apapun. Nah, untuk bab khulu' ini hanya satu hadis saja yang beliau bawakan, yang memang hadis ini merupakan asal pokok dalil hadis bagi perkara khulu', yaitu cerai gugat ini. Adapun di dalam Al-Qur'an, antum bisa baca nanti di dalam Al-Qur'an landasan dalil untuk khulu' ini atau cerai gugat itu di dalam surah Al-Baqarah. Ayatnya ayat berapa ini? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Nanti insyaallah akan kita bahas setelah ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tarjamah perawi hadis ini dan tarjamah sahabat yang diceritakan di dalam hadis ini. Kita sudah membahas tarjamahnya sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. Kita juga sudah membahas tarjamahnya Thabit ibn Qais yang diceritakan di dalam hadis ini. Kemudian istri beliau di sini dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang beliau ambil dari riwayat Imam Al-Bukhari tidak disebutkan siapa istrinya. Nah, di dalam riwayat yang lain terdapat dua riwayat yang menyebutkan bahwasanya nama istri beliau adalah Jamilah. Dan dalam riwayat yang lain namanya ada yang menyebutkan Habibah. Yang zahir di sini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid, bahwasanya tidak menutup kemungkinan, bukan di kitab At-Tamhid, afwan,
di kitab tarjamah sahabah beliau, yaitu Usudul Ghabah. Yang zahir adalah apa? Thabit ibn Qais ini menikah beberapa kali gitu. Dan beberapa kali menikah itu pula terjadi khulu' ini tadi ya, permintaan cerai. Boleh jadi yang pertama adalah Jamilah, yaitu putrinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian di peristiwa yang lain Sahlah juga menjadi istri beliau dan kemudian minta cerai. Ini sudah kita bahas kemarin, alhamdulillah. Nah, maka pada hari ini insyaallah kita akan membahas masalah-masalah yang terkait dengan khulu' ini. Masalah yang pertama adalah apa hukum khulu' ini? Apa hukumnya seorang istri minta cerai sama suami? Ini hukumnya seorang istri minta cerai dengan suami asalnya. Saya katakan asalnya loh ya. Asal hukumnya adalah halal, mubah. Sama pernikahan juga asalnya adalah mubah gitu. Tapi nanti bisa menjadi sunnah, bisa menjadi apa yang lain-lain sesuai dengan keadaan. Adapun dalil bagi kebolehannya khulu' atau kebolehannya untuk meminta cerai oleh istri kepada suami, yaitu tadi surah Al-Baqarah ayat 229. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam. Nah, bagi antum yang bawa Al-Qur'an mungkin silahkan untuk dibuka, kita pelajari sama-sama. Surah Al-Baqarah ayat 222 ini dimulai dari ketetapan Allah bahwasanya talak itu kalau bahasa kita cerai, tapi cerai di dalam tradisi kita itu belum tentu talak gitu loh. Cerai dalam tradisi kita belum tentu talak, karena cerai itu di dalam ucapannya, dalam tradisi penuturan lisan masyarakat di Nusantara, di Indonesia ini, cerai itu artinya pisah. Sementara talak dalam syariat itu bukan hanya sekedar pisah, tapi lepas ikatan. Talak itu diambil dari kata to lam qaf. To lam qaf itu artinya bebas, dimana sebelumnya nikah itu diikat dengan ikatan pernikahan, baru dilepas. At-talaqu marratan, kata Allah. Dalam syariat talak itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan berapa? 2 kali. 2 ini yang apa? Jatah 2 yang boleh rujuk. Artinya setelah mentalak seorang istri gitu kan, suami masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rujuk. Berantem lagi, talak. Dikasih lagi kesempatan untuk rujuk 2 kali, berantem lagi gitu. Yang ketiga kali keluar nggak boleh rujuk lagi. Nanti akan disebutkan di ayat 230, itu talak yang ketiga. Bisa antum lihat nanti di ayat 230, kalau dia cerai lagi gitu kan, yang ketiga kalinya sudah nggak ada kesempatan rujuk lagi di situ. Maka Allah tegaskan di sini, fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Dalam jangka talak 2 ini silahkan Anda imsak, pertahankan lagi rumah tangganya itu. Amsaka yumsiku itu memegang artinya. Anda pertahankan lagi rumah tangga Anda dengan rujuk, silahkan, boleh gitu loh. Masih ada pilihan di sini. Au tasrihum bi ihsan, atau lepas dengan ihsan, lepas apa, wanita yang dahulu pernah menjadi istri Anda itu lepas. Tapi dengan apa? Dengan ihsan. Lihat perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti ini. Cerai meskipun itu nanti didasari pada marah-marahan, ketidaksukaan, kebencian, Allah masih memerintahkan ihsan di situ. Didasarkan dengan perbuatan baik.
Kenapa ya? Mungkin boleh jadi si suami pada saat berumah tangga itu belum bisa menunaikan kewajiban di dalam pandangan istri misalnya gitu kan. Ya sudah, banyak laki-laki yang lain kok. Allah ciptakan laki-laki, bukan dia aja gitu. Ya sudah, suami legowo gitu loh. Lah kamu begitu sama istrinya. Kalau misalnya memang nggak bisa memberikan yang terbaik bagi istrinya, sudah, bismillah, mudah-mudahan dia dapat pasangan yang lebih baik lagi daripada Anda gitu. Dan Anda juga gitu, perempuannya juga, bukan dia aja gitu loh. Jangan mewek gitu kan. Coba nanti ditanya sensus penduduk Indonesia, berapa kali lipat sih perbandingan laki-laki dengan perempuan itu nanti. Artinya nanti kalau ada satu istri gitu kan minta cerai kayak gitu, ya suami jangan mewek kayak gitu kan, masih banyak yang lain gitu loh. Kalau mewek itu kebanyakan nonton drakor itu, tertipu dengan jalan cerita yang harus begini, harus sehidup semati dan lain sebagainya. Coba dibaca sirah para ulama. Guru saya Syekh Abdurrahman Asy-Syamrani pernah menyampaikan, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal di hari istrinya wafat, di hari itu juga beliau nikah lagi. Coba hari ini ada nggak kaum muslimin yang berani gitu, di hari istrinya meninggal, hari itu juga dia nikahan. Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Apa alasan beliau? Aku tidak ingin menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membujang. Mantap kan? Motivasi bagi para bujang ini, segera akhiri masa bujang Anda. Bismillah, saya bantu doa aja. Lanjut ayatnya, nanti cerita bujang lagi. Wala yahillu lakum. Nah, ini ayat khulu di sini. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi Anda untuk mengambil apa? Mimma ataitumuhunna, dari apa yang telah Anda berikan kepada istri Anda, yaitu apa? Mahar. Syai'a, barang sedikit pun. Antum kasih mahar sama istri 3 gram. Saya ambil lagi ya 1 gram, nggak boleh. Kata Allah apa? La yahil. Kalau tidak halal itu apa? Haram. Haram mengambil kembali mahar yang telah antum berikan kepada istri antum. Tapi apakah secara mutlak? Tidak ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Illa, kecuali kata Allah sini, ayyakhafa, kalau dia takut, dua-duanya nih, suami takut, istri takut, alla yuqima hududallah, khawatir keduanya itu tidak bisa menunaikan hukum Allah. Apa hukum Allah di situ? Ya kewajiban suami, kewajiban istri. Suami khawatir tidak bisa menunaikan kewajibannya, atau istri khawatir tidak bisa menunaikan kewajiban kepada suami. Kekhawatiran ini kan tadi yang kemarin diceritakan di hadis Sabit bin Qais, istrinya datang kepada Nabi ngomong apa? Ya Rasulullah, Sabit ibn Qais ma'atibuhu fi dinin wala khuluqin. Saya tidak mendapatkan celah pada diri beliau gitu kan, dalam diri suami saya ini, dalam hal agama maupun akhlaknya. Walakin akrahul kufra fil Islam, akan tetapi saya khawatir berbuat kufur terhadap suami saya ini, yang mana di dalam agama Islam ini adalah bentuk perbuatan dosa seorang istri terhadap suami. Khawatir tidak bisa melaksanakan kewajiban dirinya sebagai seorang istri kepada suami. Atas dasar ini gitu kan, atas dasar ini, fa in khiftum, kalau memang kalian takut, kata Allah, kelanjutan ayatnya kan, fa in khiftum alla yuqima hududallah, kalian khawatir tidak bisa menunaikan hukum Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk melakukan iftida. Apa iftida itu? Tebusan pengganti. Fida itu tebusan untuk mengganti.
Maksudnya tebusan pengganti apa? Ini yang dilakukan istrinya Sabit bin Qais. Maharnya berupa kebun dikembalikan untuk mengganti apa? Mengganti akad pernikahan yang sudah diucapkan itu. Ditebus kembali, itu namanya iftida. Jadi di dalam ayat ini al-khul'u dinamakan al-iftida. Jadi ada beberapa nama untuk khulu' ini. Nah, hadis nabinya sering menyebutkan khulu', tapi bahasa Al-Qur'an iftida, karena dia tebusan pengganti. Boleh istri minta cerai, tapi istri kasih ganti di situ. Karena suami di awal ketika menikahi memberi Anda mahar, maka berikan kembali pengganti itu sebagaimana suami dulu memberikan mahar, beri penggantinya. Nah, penggantinya nanti jumhur mayoritas ulama membolehkan tidak sebanding dengan nilainya, boleh kurang, boleh lebih, asal suami ridho, gitu loh. Asal suami ridho. Sama seperti mahar juga gitu. Suami kan boleh ngasih sekian maharnya. Kemarin kita sudah bahas tentang mahar ini. Tinggi-tinggi dikasih atau kemudian yang rendah. Kalau istri ridho sepasang sendal jepit aja jadi gitu loh nikahan. Ya, cuma nanti ketika khulu nanti dikembalikan sendal jepit lagi nanti. Makanya apa? Istri hitung-hitung gitu kan. Kalau dikasih mahar tinggi, minta cerai, hati-hati ya. Dulu kamu saya kasih mahar segini kamu. Nah, ini dasar dalilnya tadi ya. Tilka hududullahi fala ta'taduha, itu batasan-batasan hukum Allah. Jangan kamu lampaui batasan itu. Udah dikasih. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Yang melampaui hukum Allah dialah orang yang zalim. Selesai Allah menjelaskan talak dua, dan kemudian Allah menjelaskan tentang iftida ini tadi, khulu' ini. Kembali kepada talak lagi. Fa in talaqaha, kalau nanti sudah ditalak untuk ketiga kalinya, ini yang namanya talak tiga tuh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Kalau ditalak lagi, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Enggak boleh bagi suaminya itu untuk rujuk lagi, untuk kawin lagi dengan istri yang sudah diceraikannya, udah habis jatahnya 3 kali tadi kan. Sampai apa? Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain. Fa in talaqaha, kalau laki-laki yang lainnya ini nanti sudah mentalaknya gitu kan, fala junaha alaihima an yataraja'a, baru boleh untuk rujuk kembali gitu setelah dia nikah dengan laki-laki yang lain dan setelah dicerai oleh laki-laki yang lain. In dhanna ayyuqima hududallah, kalau memang keduanya itu yakin bisa menegakkan hukum Allah, kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi suami dan istri. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Inilah batasan hukum Allah yang Allah jelaskan. Yubayyinuha, Allah sendiri yang memberikan penjelasan ini. Liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang berilmu, alim, mengetahui. Jadi orang berilmu itu mengetahui apa yang Allah inginkan di sini. Bukan mengetahui apa yang diinginkan tradisi masyarakat, enggak. Tradisi masyarakat, budaya masyarakat ingin begini, ingin begitu, lihat Allah ingin apa gitu. Maka budaya yang ikut syariat bukan syariat ikut budaya, enggak. Tapi syariat luas, syariat enggak kaku. Ada budaya yang enggak bertentangan dengan syariat, silahkan monggo laksanakan, lakukan. Di masa Nabi budayanya laki-laki rambut panjang nggak apa-apa. Tapi nggak tahu sekarang rambut panjang gimana. Kalau di kampus saya nggak boleh. Di kampus IAIN nggak boleh. Jadi sering sebagian mahasiswa yang memelihara rambut panjangnya itu
kejar-kejaran sama dosen yang menegakkan disiplin. Allah Ta'ala a'lam. Adapun saya pribadi, karena Nabi rambutnya panjang, ya saya nggak pernah negur yang rambutnya panjang gitu loh. Kecuali santri saya. kecuali santri saya masih belajar sama saya nggak belum mengizinkan, nanti kamu kalau sudah lulus silahkan. Nah, kembali ke khulu ini tadi ya. Jadi asal hukumnya dia adalah boleh. Hanya saja di sini ada beberapa keadaan yang mana khulu bisa berubah hukumnya menjadi haram, menjadi makruh. Kapan dia itu menjadi haram? Kapan dia menjadi makruh? Dia menjadi makruh gitu kan kalau perkaranya itu masih bisa disabar-sabari, tapi istri udah minta cerai gitu loh. Artinya dalam hal ini lebih baik istri sabar gitu kan, tapi dia tidak sabar gitu kan. Lah ini kan makruh gitu kan. Ada yang haram, khulu ini menjadi haram. Di antara yang haram adalah kalau suami baik-baik saja gitu loh, istri minta cerai, suami menunaikan kewajibannya, suami memberikan perhatiannya gitu kan kepada istri gitu kan, tapi minta cerai. Kenapa minta cerai? Ya mau saya gitu kan. Nah, yang demikian ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan ini pendapat dari sebagian besar ahli hadis, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ayyumam ra'atin, siapapun wanita gitu kata Nabi SAW, sa'alat zaujaha talaqan, dia minta kepada suaminya untuk mentalak dirinya, min ghairi ba'sin, tanpa sebab-sebab yang dibenarkan dalam syariat. Ba's itu tanpa penyebab yang menyusahkan dirinya. Faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka diharamkan bagi dia untuk mencium bau surga. Kalau dia nggak bisa cium bau surga, di mana dia? Di mana kira-kira? Dan hadisnya hasan. Kalau dia nggak bisa mencium bau surga, ada di surga nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada di surga, di mana? Kalau di neraka, berarti yang dia lakukan itu perbuatan dosa atau bukan? Dosa. Kalau itu perbuatan dosa, maka dia haram atau makruh saja? Haram. Tanpa adanya sebab apapun istri minta cerai sama suami, hati-hati. Mau cium bau surga enggak? Kemudian dalil lain diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq. Ini bukan dalil, ini nasihatnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau dalil itu kan Al-Quran, Sunnah. Nah, kalau petuah para ulama itu bukan dalil, tapi petunjuk akan adanya dalil. Artinya beliau ngomong itu atas pemahaman mereka terhadap dalil gitu loh. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dari guru beliau Ma'mar ibn Rashid Al-Yamani. Beliau menceritakan ja'at imra'atun ilal Hasan. Seorang wanita datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Faqalat, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, la wallahi ma khalaqallahu syai'an abghadha ilayya min zawji. Demi Allah, tidak ada makhluk apapun yang Allah ciptakan yang lebih aku benci daripada suamiku sendiri. Kok bisa? Ini riwayatnya begini, berarti ada. Kenapa?
wa innahu la yukhayyalu ilaihi annahu ma fil ardi ahabbu ilayya minhu. Dia itu menghayal gitu loh, bahwasanya diriku ini yang paling dicintai oleh diriku adalah dirinya. Pendek kata kalau bahasa kita, kepedean gitu loh. Ngerti kepedean? Ini suamiku ini kepedean, kayaknya aku ini paling cinta sama dia. Menunjukkan di hadapan orang bahwasanya istrinya tuh paling mencintai dirinya, tuh nggak ada yang lain yang lebih dicintai kecuali dirinya. Ini ngayal suamiku ini, padahal aku paling benci sama dia gitu loh. Itu kata istrinya. Fahal ta'muruni an akhtali'? Boleh nggak aku minta cerai sama dia? Udah ngeri aku ngelihat suamiku itu pengen minta cerai aku. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Kunna natahaddatsu annal mukhtali'at hunnal munafiqat. Kami membicarakan hadis gitu kan. Nah, tapi hadis ini belum saya temukan jalurnya itu jalurnya itu diriwayatkan dengan jalur yang sahih, belum saya dapatkan. Nah, maka maksimal pernyataannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini beliau dapati dari orang-orang soleh bahwasanya wanita yang dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai itu apa? Hunnal munafiqat, salah satu dari tanda-tanda kemunafikan yang ada pada diri wanita tersebut. Maka mendengar pernyataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini, fadarabat ra'saha biyadiha, dia pukul kepalanya kayak gini. Faqalat idzan asbir ala barakatillah. Kalau begitu saya akan bersabar dengan suami saya ini di atas barokahnya Allah Azza wa Jalla. Faqala Al-Hasan, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, yarhamuhallah ma kuntu ara an taf'al. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mendoakan wanita tadi semoga Allah merahmatinya gitu kan. Yang mana sebelumnya ma kuntu ara, sebelumnya aku tidak menyangka antaf'al, bahwasanya dirinya akan melakukan apa yang dia katakan hari ini. Artinya sebelumnya kan beliau sangka benci banget sama suaminya, ini tekadnya kuat sekali gitu loh untuk minta cerai sama suami. Tapi begitu dikasih nasihat berubah 180 derajat. Kalau begitu saya mau sabar. Artinya ini si perempuan ini lebih memilih surganya daripada dunianya. Kalau dia milih dunianya kan dia pengen cari laki-laki yang lebih dia sukai daripada suaminya yang sekarang ini gitu. Tapi ternyata dia lebih memilih surganya dengan bersabar bersama suaminya yang secara pribadi dirinya dia nggak senang sama suaminya. Nah, ini ikhlas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini dan berdasarkan pernyataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini yang berkenaan dengan wanita yang dikit-dikit belum apa-apa minta cerai sama suami, ini adalah salah satu tanda kemunafikan yang ada pada diri wanita. Nah, ini kemarin saya dapat broadcast flyer gitu, nah. Minum kopi itu tandanya orang munafik. Ini keterlaluan ini orang. Ini orang baru belajar bahasa Arab tuh begini gitu loh. Lihat di kamus qahwah artinya kopi, baca dia tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ka'ab Al-Ahbar mengatakan, wallahi inni la ajidu alamata al-munafiqina fi kitabillahi annahum syaribina lil qahwat gitu kan. Saya mendapati tanda-tanda orang munafik itu dia banyak minum qahwat gitu kan. Dia belajar itu di qahwah, itu kopi. Kopi ini tandanya orang munafik. Nah, dia tidak mempelajari namanya pergeseran makna gitu kan.
Qahwah itu di masa Bani Umayyah, di masa Bani Abbasiyah. Itu khamr. Nah, syariat kan nggak pernah menamakan khamr dengan qahwah. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu menamakan khamr. Jadi yang dicela dari sifat khamr itu ya sifat khamrnya. Khamr itu apa sih? Khamr itu artinya menutup fungsi akal. Makanya syariat menggunakan istilah khamr ini untuk apa? Untuk mencela sifat yang ada pada minuman itu, yaitu menutupi akal. Tapi khamr ini punya sifat yang lain gitu loh. Ya sifat qahwah itu terambil dari kata qaf ha waw. Artinya itu mengenyangkan, menunda rasa lapar. Gitu loh. Orang yang minum khamr, dia nggak makan nasi, nggak makan apa gitu loh. Makanya kemudian rusak badannya kan, levernya hancur. Lihatin aja orang yang senang minum khamr itu, levernya itu sudah masalah, kena udang sedikit kolesterol naik, levernya yang fungsinya itu untuk metabolisme lemak itu sudah nggak bagus. Nah, karena khamr itu punya fungsi itu, masyarakat Arab kemudian menamakannya dengan qahwah, karena orang yang minum itu nggak perlu makan gitu loh. Nah, sifat yang lain ini oleh syariat nggak dicela gitu loh. Sifat menunda rasa lapar ini nggak dicela. Oleh karena itu syariat tidak menggunakan kata-kata khamr untuk menamakan khamr. Nah, masyarakat Arab setelah masanya para sahabat gitu kan, ketika Islam sampai ke mana? Ke Syam. Mereka menamakan khamr itu dengan qahwah karena sifat itu tadi. Ini berlangsung selama berabad-abad sampai abad ke-9 Hijriyah. Kamus-kamus Arab masih mengartikan qahwah itu adalah apa? Adalah khamr. Al-Imam Al-Azhari dalam Tahdhibul Lughah nih, di Mu'jam Tahdhibul Lughah, qahwah itu khamr. Kemudian Abu Mansur Al-Jauhari dalam kamus beliau Mu'jam As-Sihah Tajul Arabiyah juga mengartikan bahwasanya qahwah itu adalah khamr. Kemudian Al-Imam Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis Al-Lughah, beliau wafat tahun 395 Hijriyah. 395 Hijriyah berarti abad keempat Hijriyah, 400 tahun setelah Nabi SAW wafat. Istilah ini digunakan untuk qahwah itu untuk menamakan khamr. Belum dinamakan selama 9 abad ini. Qahwah itu belum dinamakan untuk kopi selama 9 abad oleh bangsa Arab. Baru setelah al-bunnu, pohon al-bunnu itu ditemukan dan kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia sebagai minuman yang nikmat, barulah dinamakan al-qahwah juga. Padahal asli nama tanamannya itu namanya al-bunnu. Al-bunnu ini saya cari derivasinya dalam bahasa Arab nggak ada gitu loh. Allah Ta'ala a'lam, mungkin al-bunnu ini adalah penamaan oleh orang Habasyah, karena tanaman ini pertama kali ditemukan itu di Ethiopia gitu. Penggembala kambingnya itu mendapati kambingnya ketika makan buah beri yang berwarna itu, kok gak bisa tidur nih kambingnya ini kan. Dicobain lah bijinya, oh kok enak gitu kan. Tapi ya dengan pengolahan mereka pada saat itu, baru kemudian disebarkan ke berbagai penjuru dunia, ditanam di mana gitu kan. Nah, karena punya sifat yang sama juga, dia menunda rasa lapar. Orang ngopi pagi-pagi itu sudah tidak sarapan dia. Antum mau diet ya minum kopi, tapi bukan kopi yang campur dengan lain itu, kopi aja gitu loh. Nah, kalau orang Arab tradisinya, orang Arab yang sekarang bukan yang dulu gitu kan. Kurma itu digigit, baru kemudian kopi diseruput gitu kan. Itu aja sarapan mereka gitu loh. Baru sarapan berat nanti. Biasanya mereka pagi-pagi seperti itu. Nah, ini yang nggak diketahui begitu lihat tafsir Ibnu Katsir. Ka'ab al-Ahbar siapa sih? Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini tabi'in. Dahulunya pendeta Yahudi masuk Islam. Dan alhamdulillah beliau
memperindah keislamannya gitu kan, mempelajari Islam dengan baik gitu kan, membenci apa yang Allah haramkan dan mencintai apa yang Allah halalkan. Al-Imam Ka'ab Al-Ahbar salah seorang penafsir penafsir dari kalangan tabi'in, artinya masa beliau masa daulah Bani Umayyah gitu kan. Ketika menyebutkan itu yang dimaksud adalah khamr, bukan kopi. Jadi demikian. Kembali ke khulu tadi. Itu masalah yang pertama tadi kan. Khulu ini bisa yang asal hukumnya halal namun dia bisa menjadi haram. Haram bagi istri. Nanti ada yang khulu haram bagi suami. Kenapa? Ditekan istrinya ini sengaja supaya istrinya minta cerai. Dipukul, disiksa, sampai istrinya minta cerai gitu kan. Nah, ketika nanti istrinya minta cerai, istrinya halal dia minta cerai itu karena menghindari madarat yang ada pada diri suaminya itu. Tapi suaminya sengaja melakukannya supaya istrinya nanti minta cerai, dia bisa kawin sama cewek yang mana gitu kan. Tindakan dia menyiksa istrinya sampai istrinya minta cerai ini, keharamannya nanti jatuh pada suami. Yang ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, itu surah An-Nisa ayat ke-19, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Wala ta'duluhunna wala tamna'uhunna, janganlah kalian menghalangi mereka. Menghalangi mereka apa? Agar mereka itu menghilangkan sebagian dari apa yang telah Anda berikan kepada mereka. Menghilangkan apa yang telah Anda berikan kepada mereka apa? Mahar. Jangan Anda halangi mereka dari haknya gitu kan. Haknya istri diperlakukan dengan baik. Haknya istri diberikan apa? Nafkah. Sengaja Anda nggak kasih nafkah, sengaja Anda tidak berikan hak yang baik agar nanti si istri mengembalikan maharnya itu dalam rangka minta cerai gitu loh. Jangan, kata Allah, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali memang istrinya itu melakukan nusyuz, perbuatan durhaka dan melakukan perbuatan fahisyah. Dia serong, berzina dengan laki-laki lain, baru boleh Anda lakukan seperti ini. Maksudnya lakukan apa? Jangan disiksa kan? Bukan disiksa tapi memberikan takdib, pelajaran. Ya, urutannya kemarin sudah kita bahas. Diamkan dulu di tempat tidur. Wahjuruhunna fil madaji', kata Allah. Diamkan di tempat tidur gitu. Pertamanya fa'idhuhunna, kasih nasihat. Dikasih nasihat nggak bisa didiamkan di tempat tidur, nggak bisa baru dipukul. Pukulnya itu pun apa? Nggak boleh meninggalkan bekas gitu. Nah ini berkenaan dengan hukum meminta cerai ini tadi. Kemudian masalah kedua yang diperbincangkan juga oleh para ulama, yang mana para ulama masih berbeda pendapat dalam hal ini adalah apakah khulu ini talak atau bukan. Sehingga nanti ada kesempatan untuk rujuk atau tidak rujuk. Nanti imbasnya ke situ. Kalau sudah minta khulu, istri itu sudah minta cerai dan kemudian terjadilah khulu, jatuh khulu ini, apakah suami nanti masih bisa rujuk lagi atau tidak gitu loh. Nah, maka di sini sebagian para ulama berpendapat bahwasanya khulu ini bukan talak. Khulu bukan talak. Ini pendapatnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dasar dalilnya apa? Ayat yang kita baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 229. Lihat Allah Subhanahu wa taala tegaskan apa? Allah menyampaikan talak 2 kali. Setelah membahas talak 2 kali, Allah membahas khulu gitu kan. Setelah itu baru Allah membahas talak yang ketiga, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Nanti antum periksa lagi tuh ayatnya itu kalau mau memahami lagi. Kalau khulu ini adalah talak, maka talak itu 3 sampai talak itu 4. Karena masuk di situ.
Tapi Allah menetapkan talak ini ya 3 saja. Khulu di dalam ayat ini tidak digolongkan ke dalam talak gitu. Dan Allah tidak menyebutnya talak. Ini antum lihat fikihnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma seperti ini. Allah ceritakan talak 2 kali. Setelah itu di ayat yang sama Allah jelaskan hukum tentang khulu. Baru talak 3 Allah jelaskan di ayat 230 tadi kan. Ketiganya, kalau memang khulu ini adalah talak gitu kan, maka jumlah talak semuanya dalam syariat ada 4, dan ini nggak ada ulama yang berpendapat talak 4 itu, 3 saja dikasihnya. Dengan demikian maka khulu tidak termasuk talak. Insya Allah kita sambung setelah salat isya, dan ini sudah masuk waktu isya untuk membahas permasalahan ini, apakah khulu itu faskhun nikah atau talak. Faskhun nikah itu pembatalan akad nikah. Adapun talak pemutusan akad nikah yang nanti ada rentetan-rentetan hukum dan kewajiban suami yang masih dilakukan untuk talak. Adapun fasakh nanti ada beberapa hukum yang tidak diberlakukan bagi suami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita melanjutkan sedikit tadi dalam permasalahan khulu itu apakah fasakh nikah atau memisahkan nikah, membatalkan akad nikah, ataukah dia adalah talak yang membebaskan seorang istri dari ikatan pernikahan. Pendapat pertama tadi sudah kita baca, dan ini pendapat sebagian kecil dari para sahabat, di antaranya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan sahabat yang lain Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Adapun dari kalangan tabi'in, murid-muridnya Abdullah ibnu Abbas yaitu Ikrimah maula bin Abbas dan Tawus ibn Kaisan. Kemudian dari fuqaha arba'ah, ini pendapatnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Adapun Imam Syafi'i bagaimana? Ini salah satu dari qaulnya Imam Syafi'i, salah satu dari pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ada 2 riwayat Imam Syafi'i berpendapat demikian, ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya khulu ini bukan talak. Nah, pendapat yang kedua, dan ini masyhur dari Imam Syafi'i dan menjadi madhab dalam pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya khulu ini adalah talak. Jadi nanti dihukumi sama dengan talak. Adapun pendapat mayoritas ulama, ini pendapat yang kedua, khulu ini sama dengan talak. Khulu sama dengan talak. Dalilnya apa? Hadis Abdullah ibnu Abbas tentang kisah Sabit bin Qais ini tadi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Antum yang bawa Bulughul Maram silahkan dilihat sendiri. Ketika Rasulullah menanyakan kepada istrinya, ataruddina alaihi hadiqatah, kamu sudah kembalikan kebunnya yang jadi maharnya dulu? Iya. Kata siapa? Kata istrinya, sudah saya kasihkan kembali itu kebunnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa kepada Thabit bin Qais, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Ambil kebunnya itu dan ceraikan dia gitu. Dan ceraikan dia. Dari sini jumhur ulama berpendapat bahwasanya apa? Bahwasanya khulu ini otomatis dia sudah menjadi talak gitu. Udah jatuh talak. Allahu ta'ala a'lam. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwasanya khulu ini dia bukan talak. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an membedakan antara talak dengan khulu ini tadi berdasarkan yang sudah kami sampaikan, dan ini pendapat Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas. Adapun hadis, kok Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini wa talliqha tatliqah. Ini adalah khulu yang
suami kemudian menceraikan gitu. Khulu yang suami menceraikan, maksudnya apa? Khulu yang suami menceraikan gitu. Penegasan kembali. Talik hatta taliqah itu adalah penegasan kembali ya. Padahal khulu ini sudah jatuh dan sudah berlaku manakala suami itu sudah menerima gitu kan. Suami ngomong istri ngomong ke suami, tolong ceraikan aku dan mahar kamu yang ini aku kembalikan sebagai ganti mahar yang dulu gitu kan. Suami sudah mengatakan iya aku terima, itu udah jatuh khulu, udah pisah gitu loh. Nah di sini Nabi SAW menegaskan kembali talik hatta taliqah, ceraikan iya gitu kan. Bukan dalam rangka menamakan khulu itu dengan talak atau menyamakan khulu dengan talak, akan tetapi di sini adalah satu bentuk ketegasan bahwasanya dia telah berpisah. Dan di sini nanti jumhur ulama berpendapat baik yang mengatakan khulu itu talak ataupun bukan talak. Jumhur ulama menyatakan tidak berlaku rujuk nanti setelah ini, karena kalau rujuk khulu ini nggak ada fungsinya gitu kan yang dirugikan kan pihak istri gitu. Kalau nanti suami masih dikasih kesempatan rujuk, apa fungsinya dia istri nanti meminta talak gitu kan. Istri yang meminta talak ini udah pengen lepas gitu loh dari suami. Nah nanti permasalahan-permasalahan yang selanjutnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Di antaranya permasalahan iddahnya khulu ini berapa gitu loh. Ini di dalam Bulughul Maram disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya Nabi SAW menjadikan iddah atau masa iddahnya wanita yang cerai gugat ini hanya 1 kali haid saja gitu. Nanti ini akan kita bahas pendapat para ulama di dalamnya. Ini ada satu pertanyaan. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz agar selalu dalam kebaikan. Allahumma amin wa antum juga. Bagaimana hukum sighat ta'liq yang diatur Kemenak bahwa jika istri menuntut suami untuk cerai, dia cukup membayar iwat 10.000 saja tanpa mengembalikan mahar, dibaca sesudah akad nikah. Sighat ta'liq ini bukan kewajiban. Sighat ta'liq itu artinya kan gantung, bahwasanya akad pernikahan ini tergantung dengan perjanjian ini gitu loh. Dan ini nggak harus gitu. Dan ini nggak harus. Oleh karena itu pihak Kemenak itu sudah memberitahu setelah akad ini nanti istri mau ini nggak mengucapkan sighat ta'liq enggak ini kan. Mengucapkan sighat ta'liq itu artinya nanti akad yang diucapkan suami dengan si wali yang disaksikan oleh penghulu, akadnya itu nanti tidak secara mutlak aku terima nikahnya gitu, enggak secara mutlak. Secara mutlak kan nanti setelah ayah sudah menyerahkan putrinya itu kepada suami, mau suami apakan aja itu kan bebas. Nah ini mau tidak dibebaskan gitu loh. Sighat ta'liq itu akad yang sudah diucapkan tidak dibebaskan. Maksudnya tidak dibebaskan tergantung. Artinya tergantung dengan kewajiban suami. Kalau suami nanti nggak melaksanakan kewajibannya dalam hal ini, maka istri berhak meminta menggugat cerai. Nah ini 10.000 ini gitu kan. Allah Ta'ala alam, saya belum baca lagi sighat ta'liq karena saya dulu nikah nggak mau saya baca itu, ngapain. Saya nggak baca itu kan. Apakah 10.000 ini iwatnya? Iwat itu kan ganti. Kalau 10.000 ini iwatnya, itu berarti istri rela 10.000 gitu loh. Maka hendaknya istri harus belajar ini hukum khulu ini. Kalau dia baca sighat ta'liqnya itu dipegang sama suaminya, perjanjiannya ketika nikah dipegang sama suaminya. Kalau istrinya minta cerai terus bayar 10.000 aja, kira-kira yang dirugikan siapa? Suami yang dirugikan. Istri yang diuntungkan, harusnya dia bayar sejumlah maharnya gitu loh. Nah suami jangan mau gitu loh.
cuma bayar 10.000 aja. Kalau 10.000 ini adalah administrasinya Kemenak, nggak apa-apa, biarkan aja Kemenak rela dibayar 10.000 gitu kan. Tapi kalau misalnya ini iwat, ini tergantung kerelaan suami, rela nggak gitu. Karena tadi kita sudah bahas bahwasanya iwat atau ganti yang ini tidak harus sejumlah mahar, boleh lebih, boleh kurang. Itu nanti pertemuan yang akan datang akan kita bahas itu. Kalau nanti istri itu membayar gantinya itu kurang dari ini, bagaimana? Ada banyak pendapat ulama di situ, ada yang menyatakan dia nggak jatuh huluknya gitu loh. Nah, tapi kalau nanti suami itu rela dengan segitu, ya nggak apa-apa gitu. Kerelaan suami mau nggak kayak gitu, melepas istri yang tercinta hanya dengan harga 10.000, nggak mau. Waliyadzubillah, saya biar dibayar 1 miliar gitu nggak mau, saya lepas. Jadi seperti ini untuk permasalahan sigat ta'liq ini. Maka sigat ta'liq ini bukan bagian dari akad gitu kan, tapi ini upaya pemerintah gitu loh. Upaya pemerintah untuk menjadikan akad pernikahan ini supaya betul-betul dijaga oleh suami. Apabila suatu saat suami nanti tidak memenuhi kewajibannya, istri berhak meminta ini gitu kan, dianukan di sigat ta'liqnya itu kan. Berhak untuk menuntut ke pengadilan dan lain sebagainya itu sudah diperjanjikan, dipersaksikan sejak awal akad itu. Jadi ini upaya pemerintah untuk menjaga itu, karena dalam prakteknya kan alhamdulillah pemerintah sudah mempermudah pernikahan gitu loh, dicatat gitu sudah mudah gitu. Dan secara tradisi kita juga sudah dimudahkan, tetapi angka perceraian ini kok juga mudah gitu loh. Ya resah pemerintah juga. Pemerintah di sini punya kewenangan dan punya tanggung jawab supaya warganya, bangsanya, masyarakatnya ini ditekan angka perceraian itu. Karena dampak buruk angka perceraian ini nanti bukan hanya pada dua insan yang saling berantem ini saja. Kalau sudah ada anaknya, terus kemudian nanti dengan pihak keluarga satu sama lain gitu kan, keluarga suami, keluarga istri gitu kan, ada banyak dampak buruknya. Untuk mencegah yang demikian gitu kan, sejak sedari awal Kemenak sudah memberikan sudah berupaya untuk itu, bahwasanya suami diwanti-wanti jangan sampai gitu kan untuk menyia-nyiakan istri tadi ya. Nah, dengan upaya sigat ta'liq itu, akad nikahnya itu digantung, akad nikahnya diikat dengan perjanjian itu gitu loh. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.